Sound dulu ya. Baik, suara saya dan gambar bagus, tidak patah-patah. Boleh jempolnya yang terlihat? Ya, baik, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabarnya teman-teman? Sehat ya? Insya Allah ya. Sampai hari ini teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pekerjaannya yang belum selesai insya Allah nanti makin selesai gitu ya. Yang sudah berlalu tidak apa-apa dievaluasi, insya Allah ke depannya makin lancar ya. Siap ya teman-teman? Baik. Tak kenal maka tak sayang. Ya, salam kenal bagi yang belum belum berkenalan ya. Baik, salam kenal. Nama saya Madam Anita ya. Karena apa dikasih nama Madam? Karena memang nama Anita itu banyak ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang namanya itu favorit ya, saking favoritnya ada semua di semua daerah ada, bahkan di luar negeri juga banyak gitu ya. Kasih aja nama nggak yang membedakan ciri khas dari kita gitu. Nggak ada masalah ya. Agar orang gampang lebih mengenal kita. Baik teman-teman, ini di waktu Indonesia bagian Barat ya. Boleh saya tahu di sini yang bagian Indonesia bagian di luar Indonesia bagian Barat, bagian Timur ada boleh raise hand-nya, angkat tangannya boleh, boleh tahu siapa di sini? Ya, yang selain di luar, yang Wita ya, Kak Rahmi ya, Pak Feti ya. Mungkin perbedaannya kita 1 jam ya, di Indonesia bagian Barat kita jam 19, di sana jam 20 ya. Ya, insya Allah, biarpun berbeda waktu ya teman-teman ya, yang penting kita satu dalam rasa ya. Kenapa kita berkumpul di sini teman-teman? Karena kita ingin sama-sama ya, vibrasinya kan sama nih. Karena judulnya temanya nih sama. 15 hari bisa jadi pengusaha muslim. Ya, setuju? Ya, pasti bisa. Kenapa kalau nggak bisa nggak akan mungkin kita ngadain ini. Artinya sudah ada yang melakukannya gitu ya teman-teman ya. Nah, baik. Sebelumnya kita mulai nanti ya ada Ustazah Fatimah yang akan kasih materi yang sedikit membuka mindset teman-teman. Pertama, kenapa saya bilang membuka mindset? Ya karena memang kalau nggak ada mindset ya teman-teman, teman-teman akan melihat tetangga kita yang buka warung langsung tutup gitu ya. Kita melihat yang di TV katanya pengangguran ada di mana-mana gitu ya. Kita melihat ada orang yang bunuh diri karena bisnisnya bangkrut ya. Itu akan membuat semua kita ketakutan. Kenapa? Nggak aja ketakutan ya, cemas gitu ya, khawatir. Tidak akhirnya ternyata membuka bisnis itu menyakitkan gitu ya. Jarang sekali berhasil gitu ya. Akhirnya mindset kita terpaku teman-teman. Ya, padahal bisnis itu kan 9 dari 10 pintu rezeki yang sudah dijanjikan Allah gitu ya. Kenapa kita fokusnya ke ketidakmampuan orang lain? Fokuslah kepada diri sendiri ya, karena setiap orang itu pasti diberi rezekinya itu nggak akan tertukar gitu ya kan. Nah, baik ini kita kenalkan dulu ya Ustazah Fatimah ini seorang ibu ya yang juga masih memiliki anak balita, tapi beliau juga apa namanya mampu ya teman-teman ya menjadi wanita yang berdaya ya. Jadi sebagai wanita itu nggak hanya ngurusnya rumah ya, ibu-ibu mungkin di sini ada bapak-bapak yang dengerin karena memang wanita ini diberikan kelebihan untuk bisa otaknya itu menampung segalanya. Kita ada contoh Ibunda Siti Khadijah ya teman-teman, biarpun misalnya ditinggal sama suami, tapi tetap aman tentram ya secara material. Kenapa? Karena pintar mengelola, teman-teman. Di sini bukannya kita ingin, ya Allah, nanti kalau suami saya enggak ya, kita ingin mendoakan pasangan kita mah hidup sehat walafiat bareng sama kita ya sampai tua, sampai nini-nini ya. Tapi untuk ilmu bagaimana kita mengelola finansial itu penting, teman-teman, ya kan? Ilmunya itu harus 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 artinya itu memang kalau ilmu itu memang bisa kita pergunakan untuk menambah sedekah kita, ya kan? Kemudian juga untuk membuat anak-anak sekolah lebih baik, kenapa enggak? Gitu kan? Yang penting uangnya halal dan berkah. Oke. Ya, baik. Ustazah Fatimah ini juga seorang guru ini ya teman-teman ya, seorang guru yang memang memberi kajian gitu ya, kemudian juga mempunyai usaha juga gitu yang bisa di ATM, amati tiru modifikasi sesuai dengan apa teman-teman kemampuannya teman-teman gitu ya.
Jangan melihat orang lain. Seperti tadi saya bilang, jangan lihat TV ya. Lihat saja adakah perbaikan dari diri saya dengan adanya 15 hari menjadi pengusaha. Gitu ya. Tanpa membuang waktu lagi, sudah 5 menit dari jam 20 ya, waktu Indonesia Wita gitu ya. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Ustazah Fatimah. Bisa dibuka mic-nya Ustazah? Saya coba jadikan Ustazah co-host ya. Coba sebentar. Bisa Ustazah? Nggak bisa? Bisa? Ustazah bisa dibuka mic-nya? Coba ya Mbak Eno. Ustazah, oh, ya udah. Ya, sudah bisa dibuka Ustazah? Suaranya belum kedengaran. Coba Ustazah. Ya, belum. Teman-teman yang lain ada kedengaran suara Ustazah? Belum? Di saya belum ada Ustazah. Ustazah pakai tidak ya, belum kedengaran Ustazah. Coba jangan pakai apa headset. Nggak pakai headset ya, tapi harusnya ask to unmute di sini. Halo, sudah Ya, terdengar suara saya? Oh ya, oke, siap. Baik. saya unmute Waktu kembali dari terus baru silakan. bisa, Madam. Ya, silakan Ustazah. Eh, langsung ya, Madam. Ya, silakan Eh, Ustazah. Mungkin boleh sambil di slide share. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, suara saya terdengar jelas? Oke, baik. Terima kasih. Ya, Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Alhamdulillah, teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tercurahkan karena Dialah yang kemudian senantiasa memberikan kita rahmat, karunia, kesehatan, kesempatan, serta kemudahan untuk melakukan berbagai aktivitas kita. Salah satunya adalah menuntut ilmu dalam jaringan seperti ini atau online. Kita dimudahkan untuk bertemu dalam berbagai kondisi, meskipun jaraknya berjauhan, tetap bisa saling sharing ilmu. Ya, eh, salat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, teladan atas segala aspek kehidupan beliau. Ya, mulai dari bagaimana beliau beramal soleh, bagaimana beliau kepada keluarganya, bagaimana beliau kepada para sahabatnya, serta seperti apa aktivitas beliau. Ya, salah satunya adalah pekerjaan beliau. Nah, mungkin Madam bisa bantu atau ada hostnya Madam ya untuk share Bisa. screen. Ya, waktu saya 15 sampai 20 menit ke depan. Eh, oke. Kita akan belajar tentang percepatan rezeki yang mungkin di antara kita sudah kemudian pernah mempelajarinya atau bahkan membaca dari salah satu buku yang tentunya familiar bagi kita. Tetapi sekali lagi, ilmu itu ketika kita tidak ulang-ulang, maka eh, tidak akan semakin kuat dan semakin kita banyak mengulangnya, semakin kita menemukan ilmu-ilmu baru di dalamnya, semakin kita menemukan hikmah-hikmah yang lain dari setiap ilmu yang kita dapati. Meskipun penyampaiannya sama, meskipun isinya sama, tetapi dari setiap pengulangan kita akan mendapatkan hikmah-hikmah baru yang akan mencerahkan diri kita. Nah,
Ya, berikutnya saya tidak tahu ini di dalam ya, oke. Siapa di antara kita yang merasa sudah bekerja keras namun rezekinya masih seret atau eh, kondisinya seperti itu saja? Ataukah boleh dilanjut? Setiap bulan gajian, tetapi baru habis gajian, sepekan kemudian tinggal kenangan. Ya, mungkin ada di antara kita yang merasakannya, terutama yang berprofesi sebagai pekerja harian di sebuah instansi kah, atau di sebuah eh, sekolah dan sebagainya. Kadang-kadang habis gajian sudah ada list-list kemudian yang harus dikeluarkan sehingga sepekan kemudian gajinya tinggal kenangan. Nah, bisa jadi penghasilan tersebut dari cara kita meraih rezeki ada yang kemudian perlu kita perbaiki, dan tentunya kita perlu untuk mengilmui itu semua ya, karena ilmu akan semakin menambah amal. Sementara ketika kita banyak berilmu, kita akan semakin hal tersebut bisa memperluas wawasan kita dan menambah keimanan kita. Boleh dilanjutkan pada slide berikutnya. Namun sebelumnya eh, kita akan masuk seperti apa masalah konsep tentang rezeki ya. Dalam surah Hud ya dikatakan bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Jadi dalam surah Hud ayat 2 dikatakan bahwa tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi ini melainkan sudah dijamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya, Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis di dalam kitab yang nyata. Ya, terkait rezeki ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, masih di slide yang sama, mohon maaf, di konsep rezeki ya. Eh, Rezeki ini adalah perkara yang menjadi rahasia Allah, ya. Kita tidak pernah tahu persis bahwa seperti apa hari ini rezeki kita, seperti apa besok rezeki kita. Semuanya adalah hak prerogatif Allah yang tahu. Karena hal itu menjadi sama dengan empat hal yang lainnya seperti umur, eh, kelahiran, kematian, eh, rezeki pun seperti itu. Ya, sudah ada ketentuannya dan hanya Allah yang kemudian mengetahuinya. Tetapi di sisi lain, dalam surah Hud ini dijelaskan bahwa tidak ada satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa yang tidak dijamin rezekinya. Sampai pada hewan-hewan melata sekalipun atau hewan-hewan yang kemudian tidak memiliki akal, itu Allah sudah jaminkan rezekinya. Artinya, kita sebagai manusia tidak perlu merasa takut atau ragu tentang rezeki ini sendiri, karena Allah sudah memberikan jaminan. Ya, seekor burung yang terbang di pagi hari tidak tahu pasti dia akan mendapatkan makanan di mana. Tetapi ikhtiarnya adalah terbang agar Allah mempertemukan dengan rezekinya. Apalagi kita manusia yang diberi akal. Ya, hanya saja meski rezeki itu sudah ada jaminan, tetapi Allah meminta kita untuk melakukan ikhtiar. Ikhtiar inilah yang kemudian menjadi pembeda eh, keberhasilan manusia dalam mendapatkan rezekinya masing-masing. Ya, kalau kita melihat ada orang yang eh, berhasil, ada orang yang mungkin dari sisi rezekinya banyak, bisa jadi dan sudah pasti bahkan ya usahanya atau ikhtiarnya lebih daripada kebanyakan orang. Ya. Nah, pertanyaannya, dari ketika rezeki itu sudah dijamin, seperti apa kita bisa mendapatkannya dengan maksimal? Nah, teman-teman sekalian, kita semua pasti punya impian atau harapan, ya, tujuan akhir dari kita melakukan sesuatu. Nah, dalam pencapaian impian tersebut, ada tiga usaha yang, ada tiga tipe manusia atau tiga level yang kemudian banyak terjadi. Yang pertama adalah hanya berusaha, bekerja keras, eh, pagi sampai sore dia keluar untuk mengerjakan pekerjaan hariannya, lalu sampai di rumah dia kelelahan. La- Dan yang kedua adalah ada orang yang kemudian berusaha dan berdoa, yaitu di level kedua.
selain usahanya dia barengi juga dengan doa. Dan ada level yang lebih tinggi, yaitu orang yang kemudian selain berusaha atau bekerja, dia juga berdoa, tetapi ternyata dibarengi dengan beramal. Amal yang dimaksud di sini adalah amal soleh. Nah, apa hubungannya amal soleh dengan rezeki? Sangat berhubungan, ya, sangat berhubungan. Dalam surah At-Talaq dikatakan bahwa wa may yattaqillah yarzuqu min haitsu la yahtasibu, bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya apa? Syarat untuk mendapatkan rezeki tersebut yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Ya, dengan cara bertakwa kepada Allah. Jadi jalan kita ketika ingin mendapatkan rezeki yang lebih adalah dengan mendekatkan atau menambah ketakwaan kita kepada Allah melalui amal soleh. Ya, boleh ditampilkan di slide berikutnya. Nah, ternyata ketika kita ingin mempercepat rezeki kita, yang tadinya kita sudah berusaha, kita sudah bekerja keras, tetapi rezekinya begitu-begitu saja, ada tiga hal yang bisa kita lakukan untuk meledakkan atau mempercepat rezeki tersebut. Yang pertama adalah sepasang bidadari, yang kedua adalah perisai langit, dan yang ketiga simpul perdagangan. Nah, setelah ini kita akan menjelaskannya. Ya, apa itu sepasang bidadari? Sepasang bidadari, karena dia sepasang berarti ada dua. Maka bidadari pertama yang dimaksud adalah orang tua. Ya, bagi yang sudah menikah sekaligus mertuanya. Ya, dalam hadis dikatakan bahwa ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Dan ini sangat kuat korelasinya dengan konsep rezeki. Ketika kita mampu menyelaraskan keinginan kita, eh, impian kita, harapan kita dengan orang tua, maka akan membuat ledakan pada rezeki kita. Ya, salah satu hal yang bisa mempercepat rezeki adalah lewat ridho orang tua, lewat berbakti kepada orang tua. Karena bakti kepada orang tua akan memuat langit dan memanggil rezeki. Akan memanggil rezeki. Karena dalam hadis dikatakan bahwa ada tiga hal yang tidak pernah, ada tiga doa yang tidak pernah tertolak. Ya, ketika orang tua kita mendoakan kita salah satunya. Ya, doa orang tua adalah salah satu doa yang tidak pernah Allah tolak dan bahkan tidak ada perantaranya. Sangat mustajab. Ya, maka ketika apakah suara saya tetap terdengar jelas ya? Karena kondisinya di sini sedang hujan deras. Insya Allah. Eh, Ketika kita mampu menggiring diri kita untuk senantiasa meminta ridho orang tua, maka tua kita juga akan otomatis mendoakan kita sehingga harapan dan impian itu selaras, ya, yang memudahkan untuk itu semua sampai dan tembus ke langit, ya. Makanya banyak kemudian yang membuktikan bahwa ketika mereka senantiasa meminta doa kepada orang tuanya, meminta ridho dan restu dari orang tuanya dari setiap melakukan sesuatu, mereka membuktikan bahwa dalam proses eh, melakukan apa yang ingin dicapainya itu Allah mudahkan, selalu bertemu dengan jalan yang mudah, ya, karena orang tua adalah perantara dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka salah satu yang dianjurkan ketika kita ingin melakukan sesuatu adalah eh, terutama hal-hal yang besar adalah meminta ridho orang tua, meminta maaf kepada orang tua, dan memastikan orang tua kita ridho dengan apa yang Masya Allah, Pak Harmailis ya, di daerahnya belum hujan. Kalau di Sulawesi Selatan itu, khususnya Luwu Timur, hampir setiap hari hujan, Pak. Ya, semoga bisa hujannya juga berpindah ke daerah yang masih kemarau. Ya, jadi sangat penting ya, Bapak Ibu sekalian terkait tentang ridho orang tua ini. Ya, ketika ingin melakukan sesuatu, ya.
Lalu sepasang bidadari yang kedua adalah pasangan kita. Ya, bagi yang belum menikah nanti ketika sudah menikah, dan bagi yang sudah menikah, ya, kalau laki-laki berarti istrinya, kalau perempuan berarti suaminya. Karena eh, pasangan adalah kolerasi positif yang dapat membuka pintu-pintu rezeki. Ya, ketika kita punya impian yang sama, visi yang sama dengan pasangan kita, lalu kita sampaikan, maka itu akan mempercepat Allah mengabulkannya. Ya, dan eh, pasangan sangat menentukan keberhasilan kita karena setiap pria yang sukses ada seorang wanita yang mendampinginya. Ada yaitu istri. Begitu juga dengan sebaliknya. Istri yang sukses ada ridho suami di dalamnya, dan eh, tentunya bagi seorang wanita ridho suami itu adalah sesuatu yang sangat utama, ya, karena ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa ridho suami, begitu juga tadi dengan ridho orang tua, maka yakinlah bahwa proses kita melakukan sebuah pekerjaan atau aktivitas itu tidak akan berjalan lancar tanpa ridho orang tua dan ridho dari suami. Lalu yang berikutnya tentang perisai langit. Ya, bagaimana caranya agar rezeki bisa bertambah? Mohon maaf. Bagaimana caranya agar rezeki bisa bertambah? Ya, selain memperkuat ikhtiar kita, ikhtiar bumi, yaitu bekerja, mencari nafkah dan sebagainya, kita juga perlu untuk memperkuat ikhtiar langit. Ya, ikhtiar langit yang seperti apa yang dimaksud adalah ikhtiar keterhubungan kita dengan Rob kita, yang semakin mendekatkan kita dengan Rob. Ya, seperti sholat duha, sholat tahajud, eh, dan ibadah-ibadah lainnya. Tetapi sebelum eh, ibadah sunnah tersebut, tentunya yang harus pertama kali diperbaiki adalah ibadah wajib terlebih dahulu. Perbaiki sholat wajib kita. Perbaiki kewajiban-kewajiban kita ketika kita sebagai seorang anak, berarti bakti kita kepada orang tua. Ketika kita sebagai seorang istri, berarti bakti kita pada suami. Sebagai seorang ibu, kewajiban kita terhadap anak-anak kita. Lalu amalan yang perlu ditambah adalah amalan hati. Apa itu amalan hati? Seperti istighfar, zikir, tawakal, syukur, dan amalan-amalan yang lain. Dan yang bisa sangat bisa cepat meledakkan rezeki adalah sedekah. Ya, seperti apa sedekah? Ternyata dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah disampaikan bahwa ayat 261, wa matalul ladina yunfikuna amwalahum kamathali habbatil ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Satu benih di dalamnya ada 7 bulir. Pada setiap bulir berisi 100 biji. Allah melipat gandakannya bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Allah sendiri yang sudah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa ketika orang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, bukannya malah berkurang, justru bertambah dengan berlipat-lipat kali. Ya, berlipat-lipat kali, bahkan lebih banyak. Dan ini juga sudah diterapkan oleh banyak orang. Bukan hanya konsep ini dijalankan oleh orang Muslim saja, bahkan orang-orang non-Muslim pun sangat yakin akan sedekah ini. Ya, perbedaannya adalah keyakinan kita digiring atas dasar mencari ridha Allah, sementara mereka bersedekah supaya hartanya semakin bertambah. Tetapi kita
tentunya punya tendensi yang lain. Ya, tujuan sedekah itu sendiri. Salah satunya adalah kita mau agar sedekah kita menjadi jalan kita masuk surga. Kita mau agar sedekah kita menjadi di apa wasilah dipadamkannya api neraka atau kita dijauhkan dari api neraka. Kita mau sedekah kita memudahkan urusan-urusan kita. Dan boleh ke slide berikutnya, ada beberapa hadis tentang eh, sedekah ini. Boleh dilanjut ya. Jadi eh, rahasia kekayaan terungkap ya. Kenapa kemudian orang kuat sedekah bisa semakin kaya? Ya, karena Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Ya, biasanya ketika kesulitan, orang akan sulit mengeluarkan apa yang dia punya. Tetapi justru dianjurkan oleh Rasulullah, keluarkan. Ya, justru di saat sulit diminta untuk keluarkan. Karena ternyata itulah solusinya. Ketika kita mampu mengeluarkan sesuatu ketika kita sedang sulit, maka Allah akan mendatangkan kemudahan. Ya, eh, dan solusi. Lalu obatilah penyakitmu dengan sedekah. Ya, dianjurkan untuk ketika salah satu ikhtiar untuk menyembuhkan sebuah penyakit selain mencari obatnya, yaitu dengan bersedekah. Lalu memperbanyak sedekah bisa menjadi sebab diperpanjangnya, memanjangkan umur. Ya, karena salah satu amalan yang akan tetap hidup meski kita secara jasad sudah tidak ada adalah sedekah. Ya, ada 3 amal yang tidak terputus ketika anak Adam atau manusia sudah tidak ada, tidak sudah meninggal. Yang pertama adalah sedekatun jariyah, sedekah jariyah, al ilmu yanfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan waladun solih tidak ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Maka salah satu hal yang kemudian bisa tetap memperpanjang umur kita adalah dengan bersedekah. Sebagaimana eh, sahabat Rasulullah Utsman bin Affan yang karena sedekahnya sampai saat ini masih terus mengalir pahalanya berkat sedekah sumur yang wakaf sumur yang pernah diberikan pada saat beliau hidup. Masya Allah ya, ketika kita bisa melakukan suatu amalan atau suatu sedekah yang kemudian meskipun nanti kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, hal itu akan terus mengalir lewat tangan-tangan orang lain, maka itu luar biasa. Apakah itu sedekah ilmu, sedekah harta atau dan lain sebagainya. Maka eh, kita perlu bersemangat untuk melakukan amal jariah, menebar kemanfaatan kepada orang lain. Ya, manfaat apapun yang bisa disebar, disebar. Nah, ada yang bertanya, sudah sedekah, kenapa masih begini-begini saja? Kenapa rezeki saya masih begini-begini saja? Karena sebagian orang terkadang keliru memahami konsep rezeki. Ya, yang dianggap sebagai rezeki nanti ketika berupa uang, berupa materi, berupa hal-hal yang terlihat oleh kasat mata. Padahal banyak rezeki-rezeki yang lain yang ketika kita mau konversikan ke uang, itu nilainya jauh lebih berharga. Contohnya, kesehatan adalah rezeki. Kalau kita sakit, sebanyak apapun kita akan mau keluarkan biayanya untuk membayarnya. Uh, Lalu nama baik mungkin eh, pasangan, anak, umur panjang dan sebagainya, semua itu adalah rezeki yang sering kita lalai, kita lupa untuk menghitungnya ya. Padahal itu semua adalah rezeki dari Allah. Kita kadang-kadang yang terlihat saja yang kita hitung sebagai rezeki, maka kita perlu mensyukurinya. Bukankah dalam Al-Qur'an dikatakan lain syakartum la'azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Jadi salah satu cara untuk memancing rezeki adalah syukur. Ya, semakin banyak disyukuri, semakin bertambah. Hari ini dapat segini disyukuri, supaya besok lebih banyak lagi. Ya, lalu yang berikutnya, ya, eh, dalam percepatan rezeki, yang 3 poin tadi, yang pertama adalah sepasang bidadari, yaitu menjaga bakti kita kepada orang tua dan kepada pasangan.
Lalu yang kedua tadi adalah perisai langit atau menguatkan amal-amal soleh, menguatkan amalan-amalan ikhtiar-ikhtiar langit. Yang ketiga adalah simpul perdagangan. Ya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah seorang sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik, wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi pedagang, menjual, eh, itu bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang kayaknya eh, apa ya? Kalau dilakukan tidak keren, tapi justru itu adalah sesuatu yang keren karena berpahala. Ya, aktivitas ini bukan hanya menghasilkan uang, tapi juga sekaligus menghidupkan sunnah. Karena ternyata Rasulullah menyarankan atau menganjurkan salah satu pekerjaan terbaik adalah lewat berdagang. Nah, eh, sedikit lagi, mungkin waktu saya juga sudah hampir habis, karena ternyata faktanya adalah Rasulullah juga seorang pengusaha. Ya, bahkan kita mungkin sebagian kita sudah tahu ya bahwa sejak usia 12 tahun Rasulullah itu sudah diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, dan hampir setengah kehidupannya itu dilakukan dengan berdagang, ya. Sampai yang mempertemukan dengan jodohnya pun Bunda Khadijah itu lewat perdagangan. Ya, dan istrinya Rasulullah juga adalah seorang saudagar yang hebat. Bahkan beliau terhormat di zamannya itu dan terkenal sebagai wanita yang luar biasa. Ya, Khadijah itu digelari bahwa apapun bisa jadi uang. Ya, ketika dia bisa ada usaha yang dia geluti pasti akan berhasil. Lalu empat sahabat Rasulullah, hampir semua, hampir dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga itu hampir semuanya pedagang. Ya, ada beberapa yang bukan, contohnya mungkin menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Lalu Islam pun masuk ke Indonesia lewat jalur perdagangan. Ya, di Samudra Pasai Islam pertama kali dibawa oleh para pedagang. Ya, lalu sesepuh NU dan Muhammadiyah, ya, eh, sesepuh NU dan Muhammadiyah juga adalah seorang, di zaman dahulu adalah seorang pedagang. Jadi mereka kemudian menghidupi keluarganya dan dakwah itu lewat perdagangan. Dan Serikat Dagang Islam berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak ada alasan kita untuk malu untuk berdagang. Tidak ada alasan kita malu untuk jualan. Dan tentunya kita perlu untuk memilih perdagangan atau bisnis yang tepat yang bisa memudahkan kita mencapai impian-impian kita, mempercepat rezeki kita. Karena eh, ada juga eh, cara berdagang yang kemudian praktis tetapi bisa cepat menghasilkan insya Allah, ya. Mungkin akan disampaikan oleh pemateri berikutnya ya, Madam ya. Mohon maaf kalau saya banyak yang kurangnya, Madam. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Fatimah dari Wotulutim, Sulawesi Selatan. Bagaimana teman-teman? Bermanfaat atau bermanfaat banget? Mana jempolnya? Bermanfaat atau bermanfaat banget? Iya, mungkin di daerah waktu Indonesia bagian tengah sudah jam setengah 9 ya. Ya, tapi tetap semangat kan? Oke, ya. Jadi tadi jelas banget ya. Kita bahas sedikit atau memang mungkin ada yang bertanya, kalau seorang ayah, seorang kepala rumah tangga Pak wajib ya, Pak ya, untuk mencari nafkah gitu ya. Tapi terkadang ya kita tahu di luaran itu memang gaji kita itu sebagai pekerja itu memang ya besarannya ya segitu-segitu aja gitu ya. Besarannya segitu-gitu aja, kalaupun naik itu paling sekitar 10%. 10% itu udah maksimal, biasanya 8% ya. Karena memang upah minimum regional itu rata-rata upah minimum provinsi ya.
ya batasnya itu nggak ada yang sampai 15%. Jadi teman-teman bisa bayangkan sementara dalam 1 tahun kenaikan itu kita ada 2 sampai 3 kali. Kenapa saya bilang 2 sampai 3 kali? Secara fakta ya, bahwa yang pertama pada saat kita mau bulan puasa, yang kedua pada saat kita mau masuk tahun baru, dan yang terakhir adalah pada saat kita ingin anak-anak kita sekolah lebih baik, ya kan? Terus, tadinya mungkin ya rezekinya masih di SD negeri biasa. Ya, walaupun di SD negeri biasa kan kita pengen mereka ini tambah ilmu agamanya, kita tambah sekolah madrasah. Ya kalau sekolah madrasah kan nggak mungkin gratis ya, kasihan gurunya, ya kan. Nah berarti kita harus ada kelebihan, betul nggak? Belum lagi kita untuk nabung pendidikan anak-anak. Kalau di luar sana seperti Jepang misalnya ya, salah satu punya anak itu adalah menjadi beban. Tapi tidak dengan kita, karena memang apa, kita punya pegangan ya kan. Kita memang punya punya pegangan di agama bahwa anak itu sebetulnya tabungan kita di akhirat nanti gitu. Itu bedanya. Nah, makanya di Indonesia ini memang luar biasa, ibu-ibunya itu support sekali ya. Ibu-ibu ini tahu kalau saya minta terus uang belanja ke bapak-bapak, bisa stres nanti nih bapak gitu kan. Pengennya kan setelah selalu berdua ya sampai tua gitu kan. Nah, salah satunya apa yang menyelamatkan keluarga, ya kan? Selain misalnya si bapak tetap mencari nafkah, kita si ibu ingin bantu. Tadi kan jatuhnya adalah apa, teman-teman, sedekah, gitu ya. Ya paling murah, paling gampang, paling simpel itu ya berdagang, ya nggak ada uang ya, jual jual TV gitu ya. Tapi kan paling gampang ya kan, jual emas gitu ya kalau emak-emak gitu kan, makanya nabungnya emas gitu. Cara mendapat tabungan emas lagi gimana caranya? Ya dagang lagi, cari lagi gitu ya. Nah, teman-teman di sini kita memang 15 hari menjadi pengusaha ini ada beberapa pemateri ya. Malam ini memang dari Ustazah Fatima dari Indonesia bagian tengah ya, waktunya memang berbeda. Nanti ke beberapa hari lagi di hari Sabtu nanti kita akan dengar dari coach, namanya Coach Dedi ya. Coach Dedi ini, Coach Dedi Coach Dedi ini adalah seorang mualaf dari Medan gitu ya. Nanti teman-teman kita kasih kesempatan untuk dengar pengalamannya beliau juga. Kenapa saudara kita yang Cina ini dia lebih fokus ke dagang dibandingin kita. Padahal secara agama memang harusnya kita ya. Karena kita udah contoh Rasulullah itu nabinya kita gitu. Tapi beliau ini seorang mualaf dan kita tahu memang saudara-saudara yang kita yang Cina ini memang fokusnya tuh di situ gitu ya. Nah, kalau ini mumpung masih ada waktu, boleh ya teman-temannya sekitar 15 menit. Kemudian apa sih Madam 15 hari itu bisa jadi pengusaha? Apa sih? Itu kan secara mindset tadi sudah dibuka ya sama oleh Ustazah Fatimah. Secara aktualnya apa sih gitu ya? Boleh ya, saya izin sedikit aja. Ada testimoni, ya kita nggak bicara memang tentang produknya, tapi kita bicara tentang testimoni. Saya berharap tadi hujan deras ya di tempatnya Ustazah Fatimah, mudah-mudahan kita rezekinya sederas hujan hujan di sana. Dan saya semoga bisa nge-share, tidak ada halangan ya. Coba ya, teman-teman, ini saya ingin buka ini. Tolong nanti dibantu ya Ustazah Fatimah ya, bisa terlihat atau tidak ya. Saya punya slide. Kelihatan Ustazah? Terlihat, Madam. Kelihatan ya. Coba ya. Kita dengar sedikit sebentar ya, teman-teman, testimoninya dulu. Ya, kita nggak bicara produknya dulu, kita lihat testimoninya. Oke, tolong nanti kalau misalnya suaranya tidak ada, tolong diinfo ya Ustazah ya. Alhamdulillah sebagai ibu rumah tangga, saya di rumah juga bisa menghasilkan. Saya diajarkan untuk syiar. Syiar menyampaikan informasi tentang khasiat BB pada orang lain, dan qadarullah karena merasa senang bisa berbagi manfaat sama orang lain, Allah memberikan hasil yang Masya Allah ya, bisnis jalan tanpa harus keluar rumah, bisa mengurus keluarga. Alhamdulillah tidak mengurangi kegiatan dan bisa menghasilkan. Tahun terakhir ini sudah di atas ya, belasan, pernah sudah di atas 20. Masya Allah, ini bersyukur sekali saya di BP ya. Karena saya sudah lunas utang. Nabung umroh untuk berangkat 2 orang sudah hampir full. Stok di rumah, dan Masya Allah yang dulu saya belanja 5 botol untuk dikonsumsi, dan sekarang sudah lebih kurang alhamdulillah 500 botol. Iya, sebentar ya teman-teman ya. Kita dengar lagi ini ya.
Boleh ya? Boleh teman-teman, ini orang tua kita. Ya, alhamdulillah hari ini saya bersama Bu Marni. Beliau usianya 60 tahun, tapi giginya luar biasa, berjuangnya luar biasa. Nah, Ibu selama bermitra dengan saya, kira-kira dapat sesuatu nggak? Alhamdulillah Mas Uko selama bermitra dengan Mas Uko banyak yang saya dapatkan, di antaranya untuk umroh, untuk beli motor, cash juga, dan Untuk cash. ya untuk beli tanah untuk wakaf juga cash juga, dan alhamdulillah juga bisa mensejahterakan kami dan saya. Karena ini Bu Marni punya PAUD ya, jadi lumayan alhamdulillah bisa mensupport PAUD-nya untuk guru-guru di PAUD tersebut gitu Bu ya. Iya, benar. Nah, saya pikir teman-teman kalau mau seperti Bu Marni ngambil keputusan jadi pengusaha dan siap dibimbing, saya pikir bisa seperti Bu Marni, bahkan lebih insya Allah Bu ya. Insya Allah lebih dari saya. Ya. Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Menarik ya? Menarik atau menarik banget? Iya, sekarang kita tanya ya, apa sih yang bisa sekali sekali eh, produknya ada gitu ya, yang membedakan dia bisa, kenapa dia bisa lebih cepat, gitu ya? Kita cek ya, kenapa dia bisa lebih cepat. Ini teman-teman masih bisa lihat? Bisa ya? Sebentar, saya share dulu. Hmm, bentar ya teman-teman. Ya, ini dia. Kebaca ya teman-teman ya? Kebaca nggak? Kebaca ya? Baca, Madam. Ya, oke, baik. Jadi teman-teman harus pastikan memang kalau kita pengen cepat nih, pengen cepat menghasilkan itu memang jangan produksi dulu gitu ya. Kenapa? Karena jelas produksi itu makan waktu. Ya, saya dulu waktu kecil juga melihat orang tua saya 7 bersaudara, teman-teman, saya anak nomor 6, bisa kebayang ya, bapak saya itu seorang TNI Angkatan Darat. Teman-teman bisa bayangkan seorang TNI Angkatan Darat berapa sih gajinya dengan anak 7 begitu ya. Dan ibu saya itu membantu dengan memang berjualan kue, dan teman-teman tahu kan kalau misalnya jualan kue itu ya, apalagi jualannya salah satunya adalah bakpao gitu ya, yang membentuk dari tepung roti, itu jam 2 pagi itu udah bunyinya udah luar biasa teman-teman. Bunyi dia kan harus dibanting ya agar mengembang. Jam 2 pagi teman-teman itu ya. Nah, jadi itu memang risiko panjang banget, jam 2 pagi gitu ya. Nggak tidur-tidur dari jam 2 teman-teman sampai nanti pagi ya, gitu. Pagi baru nganter, yang nganter itu saya, yang nganter ke warung itu saya. Kemudian nanti sore ngambil lagi, belum lagi nanti kualitas basinya teman-teman. Jadi memang kalau kita ingin cepat ya menjadi pebisnis itu, apalagi kita sambil bekerja ya, untuk bapak-bapak sambil bekerja, untuk ibu-ibu sudah punya anak juga gitu kan, cari yang hanya menjual dulu, fokus di 2 tahun pertama aja. Ya, yang pasti apa? Pada saat teman-teman menjual, pastikan memang itu keuntungannya itu tinggi. Ya, keuntungannya itu tinggi. Eh, ada larangan, madam, nggak boleh ngambil untung tinggi-tinggi. Kata siapa gitu kan, tingginya kan kita nggak tinggi di luar nalar ya kan. Kenapa saya bilang begitu? Karena tingginya itu adalah harus ada sisaan untuk nabung. Teman-teman bisa bayangkan seorang pedagang nasi uduk nabungnya berapa? Ada nggak orang nasi uduk bisa tiba-tiba dia bisa punya motor cash teman-teman? Nggak. Kenapa? Karena memang untungnya itu satu bungkus itu hanya sekitar 1.000 2.000 gitu ya. Jadi teman-teman harus pastikan produk yang teman-teman jual itu bisa ada selisih profitnya untuk nabung, kemudian untuk menambah modalnya teman-teman, kemudian yang ketiga untuk biaya operasional. Jadi teman-teman harus pastikan itu. Kemudian apa? Harus gampang disimpan, di keep dan send, dan gampang disimpan dan dikirimkan. Artinya gampang disimpan, dia nggak butuh tempat besar, teman-teman. Ya, contoh tempat besar misal. Saya juga pernah teman-teman jualan itu pakaian ya. Itu memang luar biasa, apalagi warna ya kan teman-teman. Sudah warna, kemudian juga ukuran gitu ya. Itu satu ruangan itu kurang teman-teman. Ya apalagi kalau misalnya udah kelewatan modelnya gitu kan. Akhirnya kita bingung sendiri tuh, menumpuk begitu aja gitu kan. Kalau mau kita kasih jadinya rugi pikirnya kan. Akhirnya kelamaan kelamaan ya akhirnya kita kasih ke orang juga jatuhnya begitu ya.
sayang gitu, akhirnya jatuhnya mubazir. Kemudian mudah dikirimkan, teman-teman harus lihat produknya teman-teman yang sudah dipunyai atau teman-teman yang memang belum punya bisnis. Mudah nggak? Harus pastikan mudah. Coba teman-teman bayangkan teman-teman ingin makan kebab Baba Raffi misalnya ya, yang buatannya tuh di Jakarta misalnya paling enak. Kemudian teman-teman ada di Lutin di Sulawesi Selatan. Kira-kira bisa nggak dikirim? Bisa gitu. Bisa dimakan nggak? Enggak. Karena apa? Keburu basi. Ya, kemudian yang berikutnya teman-teman harus pastikan ada repeat ordernya. Kenapa saya bilang harus ada repeat ordernya? Karena memang teman-teman bisa bayangkan, teman-teman beli HP aja ya. Kalau beli HP gitu ya, teman-teman kasih misalnya untuk anak-anak tanpa misalnya mereka nggak nge-save. Tidak men-save apa-apa ya. Biasanya kan HP itu bergantung dengan memori. Hanya misalnya untuk membantu belajar. Membantu belajar itu kan artinya menggunakan Zoom misalnya. Akan habis nggak dalam 1 bulan? Akan habis nggak dalam 1 tahun? Akan habis nggak dalam 2 tahun? Enggak. Ya, 5 tahun juga enggak, teman-teman. Sama seperti misalnya teman-teman beli meja tamu. Habis nggak dalam waktu 10 tahun? Bisa jadi enggak. Kecuali teman-teman memang lompat-lompatin gitu ya. Akhirnya harus ganti. Enggak kan? Nah, teman-teman harus fokus menjual barang yang memang dia akan disposal, diulang untuk dikonsumsi, gitu kan? Ya, makanan, oke bisa dikonsumsi terus, tapi makanan cepat basi. Jadi teman-teman harus fokus dulu ya ke barang yang memang gampang disimpan, mudah dikirimkan, dan dia bisa mengulangi ordernya. Kemudian apa? Harus ada mentor supportnya. Ya, teman-teman, kemudian ada juga endorse, kemudian juga kualitas yang memuaskan. Ini saling berkaitan, teman-teman. Kenapa? Karena kalau namanya mentor ya namanya guru, teman-teman, seorang petinju aja dia butuh guru. Padahal dia sudah jagoan ya. Betul nggak? Atau kita lihat lagi, kalau seorang pemain golf yang dia bisa melihat kemana arah bola itu dia pergi, dia tetap pakai pelatih. Ya, karena apa? Karena memang pelatih ini yang bisa melihat dari arah kejauhan, benar nggak gerakan kita, gitu ya. Nah, itu yang memang pentingnya. Lalu apa hubungannya dengan endorsement? Ya, apalagi orang Indonesia ya, apa-apa melihatnya adalah melihat idolanya, gitu. Jadi memang itu penting ya, ternyata ya, sangat penting ya. Memang khusus untuk di produk kami kita mengendorse-nya itu memang jalur langit. Maksudnya apa tuh Madam jalur langit? Maksudnya adalah kita itu memberikan sebagian dari memang keuntungan kita ke guru-guru ngaji, gitu ya. Ke guru-guru ngaji, kemudian para ke guru-guru ngaji dan ke ustadz-ustadz. Bukan artinya kita minta ustadz-ustadz itu supaya mendukung kita punya produk, enggak, gitu ya. Kita hanya ingin bahwa yang langit saja, biarkan kita ketuk, kita gedor pintu langit itu, malaikat-malaikat itu yang mendoakan kita, gitu ya. Nah, ternyata memang para ustadz ini dengan tanpa paksaan, akhirnya ya beliau-beliau ini memang membantu kita juga, membantu kita melihat dari jauh. Oh, ternyata bisnisnya Madam Anita dan Ustazah Fatimah ini seperti ini gitu ya. Oh bagus, ternyata saling merangkul si orang Muslim lainnya, saling mensupport satu lain. Pada saat yang satu lain tidak punya kemampuan untuk memang menawarkan ke orang lain ya, karena memang misalnya ada anaknya kecil ingin di follow up, misalnya konsumennya dibantu, saling membantu gitu. Nah kemudian ada yang misalnya tidak cocok, nah nanti si si para endorsement ini memberitahu gitu, ini kayaknya kurang cocok deh. Nah, sangat fleksibel sekali bisnisnya. Kemudian apa satu-satunya yang paling penting teman-teman adalah kualitas. Bahaya sekali jika apa sesuatu yang dikonsumsi itu ternyata berdampak kepada yang minum itu makin makin kurang sehat. Ya, teman-teman tahu kan ada anak-anak makan catering, kemudian cateringnya keracunan gitu ya. Nah, itu sangat penting banget ya untuk menjaga kualitas. Nah, ini teman-teman harus pastikan. Oke? Ya, ini ya, tadi bagaimana bisnis yang aman untuk pemula. Itu kita teman-teman ya. Jadi memang satu, teman-teman punya, kita memang harus harus punya motivasi untuk memiliki modal, teman-teman. Ya, kita ada panduan. Loh, Rasulullah itu kan bukan pemodal, Madam. Kata siapa gitu ya. Kalaupun teman-teman nggak punya modal, teman-teman bisa sekarang teman-teman nyokolahin anak aja punya modal kan, minimal HP gitu ya. Nah, teman-teman itu bisa juga seperti itu, membantu apa? Membantu menjualkan. Tapi jangan keenakan membantu menjualkan. Teman-teman harus punya ada niatan yang lebih besar gitu ya. Katanya kan kalau kita impian kita membantu orang, otomatis kitanya akan terikut. Jadi pada saat teman-teman, ya Allah aku ingin membantu keluargaku, tapi aku hanya misalnya aku hanya punya 50.000 rupiah ya Allah.
Ya, kalau teman-teman niatkan itu memang akan 50.000 itu akan menjadi 50 juta, ya akan terjadi. Gitu ya. Yang penting teman-teman itu betul-betul niat, tidak sekedar niat, tapi ada jadwalnya. Inilah makanya butuh seorang mentor dari kita, gitu ya. Kemudian juga tadi ya, kita sudah sebutkan bahwa tidak usah berproduksi dan produknya memang kualitasnya harus bagus. Ongkos murah ini, ongkos kirim murah ini sangat menentukan juga untuk di harga. Teman-teman nggak usah jadinya terpengaruh ya. Kadang-kadang orang bilang, oh saya jualan, saya menjadi afiliator, omset saya bisa 100 juta. Kita bicaranya omset, ya. Tapi sebetulnya yang kita butuhkan omset atau profit, gitu kan? Kalau di usaha saya dan usahanya Ustazah Fatimah, kita berafiliasinya kita berpikirnya ke profit, karena profit itu memang yang kita butuhkan ya, bukan omset, gitu kan? Jadi yang kita bicarakan adalah berapa profitmu gitu. Ya, kemudian juga satu hal teman-teman, saya punya bisnis itu baju, saya nggak pernah ketemu sama ownernya siapa. Tapi di bisnisnya kami ini kita bisa ketemu, kita tahu alamatnya, bisa ditemui. Seberapa banyak teman-teman bisa mampu membeli produk kita, misal di atas itu 100 botol, teman-teman bisa temui. Alamatnya jelas ya. Di Instagram juga bisa dilihat. Jadi kalau misalnya mau protes-protes atau ingin kejelasan itu gampang ditemui ya. Kemudian itu tadi ya, testimoni banyak dan itu betul-betul real, nyata. Pembinaan pelatihannya itu luar biasa, seperti teman-teman sekolah bisnis. Sekolah bisnis saja teman-teman 1 tahun itu di Usman Usman makan biaya 30 juta. Ya, kalau di sini teman-teman hanya bermodalkan ya modal buat teman-teman jualan, habis itu teman-teman dapat pembinaan di atas 30 juta loh. Ya, karena seorang Pak Ipo Santosa ini dulu saya bekerja itu kita bayar 2011 itu 25 juta untuk per 1 jam. Bisa teman-teman bayangkan ya, 2011 per 1 jam. Ini kita bermitra dengan beliau. Kemudian ini ya tadi ya, yang tadi saya sudah sampaikan, profitnya itu besar. Profitnya itu besar, ada pembinaan, ada pelatihan rutin. Kemudian juga profitnya besar untuk tambahan modal, tabungan, biaya operasional, sedekah. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu video penutup. Jika teman-teman memang ingin tahu lebih lanjut, silahkan hubungin nanti pengunjung ininya ya, pengundangnya. Nanti di hari lain kita akan bahas lebih detail lagi. Ya, oke ya teman-teman. Ini sebagai bahan penutup kita. Beneran ada bisnis keren yang hanya modal 1,8 juta jadi 28 juta. Beneran. Lebih pun bisa insya Allah. Sudah banyak mitra BPI yang membuktikan. Alhamdulillah. Ribuan mitra sudah umroh. Ratusan mitra ke Turki, ratusan mitra ke Mesir, seratusan mitra ke Eropa, seratusan mitra ke China, puluhan ke Inggris, puluhan ke Amerika, puluhan ke Jepang. Sekitar 600 sudah naik helikopter. Dan yang paling keren, ribuan mitra sudah lulus utang. Ayo mulai usaha bareng kami. Minim modal, minim resiko, bersama para mentor, produknya mudah dijual. Dan salah satu produknya yaitu British Propolis sudah FDA, kerjasama Hello Kitty, tersedia di penerbangan Garuda Haji, dipakai rutin oleh ulama dan artis-artis dan diberitakan di berbagai media. Produk lainnya yaitu pil jiwas tersedia di penerbangan Citylink. Segera gabungnya, segera juga punya penghasilan. Ayo gabung sekarang, setidaknya bisa punya penghasilan tambahan. Baik ya teman-teman, jelas ya. Oke ya. Jadi silakan hubungin ke pengundangnya. Teman-teman modalnya hanya di bawah 2 juta. Madam saya pengen di bawah itu. Silakan. Kita terbuka, sangat terbuka. Teman-teman asal ngikutin pakemnya. Ya, ikutin aturan mainnya. Artinya apa? Teman-teman harus disiplin. Saya ingin 1 bulan 5 juta, madam. Bisa. Gitu ya. Kenapa berani ngomong bisa? Karena memang ada buktinya. Jadi kita buktikan sama-sama. Ayo 15 hari teman-teman bisa jadi pengusaha muslim. Yang penting teman-teman ikuti grupnya, ikutin aturan mainnya, insya Allah bisa. Yang penting halal, berkah, dan kita bukan money game. Gitu ya. Baik, kita tutup dengan ada pertanyaan? Udah di sana hampir jam 9 malam ya. Jelas teman-teman, ada pertanyaan? Gak ada ya? Baik. Terima kasih banyak untuk Ustazah Fatimah. Sama-sama kita baca doa kafaratus majelis ya teman-teman. Insya Allah ini berkah buat Ustazah Fatimah, untuk teman-teman juga yang betul-betul meluangkan waktu. Ini kita sama rasa teman-teman, karena kita mau di sini gitu ya. Teman-teman betul-betul menyisihkan waktu yang lain untuk mau di sini, artinya teman-teman memang satu visi dengan kita. Tinggal step lanjutannya ya, ikutin terus kelanjutannya hari Sabtu ya.
dan hari Minggu gitu ya. Nanti silakan hubung pengundang. Dan jika teman-teman mau langsung action, silakan. Boleh japri saya, boleh japri Ustazah Fatimah. Ya boleh japri juga teman-teman yang undang ke sini. Baik, ya kita doa ya, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Ya, kita ketemu lagi di hari Sabtu bersama Coach Dedi. Ya, Terima kasih, ya, sama-sama. Silakan open mic. Terima kasih Ustazah Fatimah. Terima kasih teman-teman. Izin ya, saya tutup. Terima kasih, Madam. Ada Madam. Syukran, Ustazah. berlimpah. Terima kasih, Bar- Madam. Terima kasih, Madam. Sehat selalu beserta keluarga. Ustazah. Terima kasih, Madam. Ustazah.